Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Salsabilah dengan NIM 12040322344 dari kelas 3 PRC. Saya kelompok 8 dengan mata kuliah Filsafat Komunikasi membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Intan Kemala Esos MSI. Yang pertama ada hubungan etika dengan ilmu pengetahuan. Etika memang bukanlah bagian dari ilmu pengetahuan, tetapi etika lebih merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis yang berhadapan dengan moralitas atau perwujudan dalam bentuk perilaku yang baik atau akhlak mulia. Ada beberapa jenis etika. Yang pertama, etika sebagai praktis. Di antaranya terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma normal sejauh dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan, walaupun seharusnya dipraktekkan. Yang kedua, apa yang dilakukan sejauh sesuai atau tidak sesuai dengan nilai dan norma moral. Yang kedua, ada etika sebagai refleksi. Pemikiran moral, hal yang dilakukan atau tidak, etika sebagai praksis atau mengambil praksis etis sebagai objeknya, serta menilai baik buruknya perilaku seseorang. Problema etika ilmu pengetahuan. Implikasi dari ilmu pengetahuan diperlukan sebuah ranah etis sebagai pertimbangan dan terkadang mempunyai pengaruh pada proses perkembangan ilmu pengetahuan. Makanya tanggung jawab etis merupakan sarana pendukung atau hal yang menyangkut kegiatan maupun penggunaan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bebas nilai dan tidak bebas nilai. Yang pertama ada context of discovery, yaitu menyangkut konteks di mana ilmu pengetahuan ditemukan, bahwa ilmu pengetahuan tidak terjadi, ditemukan, dan berlangsung dalam kevakuman atau kekosongan. Yang kedua ada konteks of justification, yaitunya menyangkut konteks di mana kegiatan ilmiah dan hasil-hasil diuji berdasarkan kategori dan kriteria yang murni serta ilmiah. Yang ketiga ada hubungan antara etika dengan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada etika keilmuan, yaitu ketika berbicara, etika dalam kaitannya dengan ilmu berarti menyangkut persoalan-persoalan nilai dan ilmu, baik isinya maupun penggunaannya. Yang kedua ada sikap ilmiah yang harus dimiliki ilmuwan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang merupakan bagian dari alam senantiasa berintegrasi dan menjadi pusat dari alam itu. Dengan demikian tampaklah bahwa di antara manusia dengan alam ada hubungan yang bersifat keharusan dan mutlak. Sikap ilmiah yang perlu dimiliki para ilmuwan menurut Abbas Hamami setidaknya ada 6, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya rasa pamrih, bersikap selektif, adanya rasa percaya yang baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi, adanya rasa percaya diri, adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan, adanya suatu kegiatan rutin bahwa seorang ilmuwan harus selalu tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan, dan selanjutnya seorang ilmuwan harus memiliki sikap etis atau hadis yang berkaitan. Keterkaitan antara materi kelompok saya dengan hadis, yaitunya Nabi Muhammad SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan Bukhari Muslim sebagai berikut. Artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang selalu berdusta sehingga ia selalu ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.